Seri Silarasati masih menemani Anda dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, kembali terjadi kecelakaan mobil tertabrak kereta api di perlintasan. 5 orang meninggal dunia, mobil tertabrak kereta api jarak jauh yakni Argo Bromo Anggrek. Kereta yang juga terlibat kecelakaan di dekat stasiun Bekasi Timur pada Senin lalu. Perlintasan tanpa palang pintu atau swadaya tampaknya menjadi satu hal yang perlu dibenahi dalam jangka pendek pasca peristiwa kecelakaan yang terjadi di Bekasi dan juga Gerobokan, Jawa Tengah. Benarkah demikian? Kita akan ulas bersama dengan dua narasumber dalam Breaking News Kompas TV melalui sambungan daring. Ada Pak Deddy Herlambang selaku Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan juga ada Pak Lukman Arif yang merupakan manajer humas dari PT KAI Daops 4 Semarang. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Deddy dan juga Pak Lukman. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya ingin bertanya dulu ke Pak Lukman. Pak Lukman, jadi krononya seperti apa, kronologinya terkait dengan kecelakaan yang melibatkan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek, kereta yang jenisnya sama pada saat peristiwa kecelakaan yang terjadi di Bekasi Timur kurang dari sepekan yang lalu. Terima kasih Mbak Disti atas kesempatannya. Pertama kami prihatin dan menyayangkan atas kejadian tersebut ya. Dan juga kami mengucapkan berduka pada para keluarga korban yang ditinggal imbas adanya kejadian temperan kereta api di stasiun Karenan pada kemarin dini hari, tepatnya pada pukul 02.52. Dan info terbaru memang tadi ada satu lagi korban yang bertambah tadi. Dan kami pastikan bahwa operasional perjalanan kereta api sejak dini hari kemarin, sejak kejadian sampai saat ini nggak ada gangguan. Semua berjalan di perjalanan kereta api adalah di lintasan bidang, baik yang terjaga apalagi yang tidak terjaga. Kunci dari kita supaya bisa selamat dan terhindar dari laka ketika melintasi perlintasan bidang tersebut adalah patuh pada aturan. Di perlintasan yang terjaga apabila terjaga, di situ sudah ada tersedia rambu-rambu lalu lintas dan itu harus dipatuhi oleh pengguna jalan raya. Ketika akan melintasi perlintasan bidang, apalagi yang tidak terjaga, idealnya berhenti, tengok kanan kiri, ketika tidak aman baru melanjutkan melintasi jalur tersebut. Dengan pola tersebut, niscaya kita akan terhindar dari laka di perlintasan bidang. Itu upaya yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat ataupun pengendara jalan raya ketika akan melintas di perlintasan bidang. Itu idealnya. Idealnya lagi apabila perlintasan tersebut sudah tidak ada lagi yang sebidang, dalam artian sudah dibangun flyover ataupun underpass sehingga terhindar dari yang sebidang atau perlintasan langsung tadi. Oke, jadi dari keterangan masinis memang betul perlintasan pada saat peristiwa kecelakaan tersebut memang tidak dijaga ya oleh masyarakat karena memang informasinya penjagaan itu dijaga oleh masyarakat atau warga sekitar itu sampai pukul 12 malam saja. Ya, aturan sudah jelas ya, kewenangan untuk pengelolaan dan juga pengamanan pengendara jalan jika melintas perlintasan bidang memang di pemerintah daerah, bergantung kelas jalan yang melintas di jalur kereta api. Itu memang butuh perhatian lebih dari pemerintah daerah supaya nggak terulang lagi kejadian yang di hari kemarin. Yang bisa kita lakukan saat ini sebagai masyarakat ataupun pengguna jalan raya adalah disiplin dan patuh rambu lalu lintas ketika berkendara, apalagi melintas perlintasan bidang. Idealnya memang seperti saya bilang tadi, tidak ada lagi perlintasan yang potongan langsung antara jalan raya dan jalur kereta api. Itu kan butuh proses dan itu tidak butuh waktu yang enggak bentar dan pasti ada tahapan yang harus dilewati. Nah, saat ini yang bisa kita lakukan adalah disiplin berlalu lintas. Itu mungkin sebagai masyarakat yang harus kita lakukan itu. Oke, terkait dengan jadwal kereta api untuk di Daops tempat Anda bekerja saat ini begitu ya, tidak ada kendala atau ada jadwal keberangkatan yang kemudian terpaksa ditunda pasca? Kami pastikan setelah kejadian tersebut hingga saat ini atau 1 hari sesudah ada kejadian kemarin tidak ada gangguan operasional perjalanan kereta api, semua berjalan dengan normal dan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Oke.
Oke, baik. Saya mau ke Pak Dedi. Pak Dedi, kalau kita lihat insiden ini kan berdekatan sekali ya waktunya begitu ya. Eh, Pada saat di Bekasi Timur, kita tahu kereta rel listrik KRL komuter Line sedang berada di stasiun Bekasi Timur, kemudian ditabrak oleh kereta api Argo Bromo Anggrek begitu yang merenggut ada 16 nyawa meninggal dunia begitu ya. Kemudian kurang dari sepekan di Gerobokan juga terjadi hal yang hampir mirip begitu ya, walaupun kalau melihat kasusnya ini ada sedikit perbedaan, ini di pelintasan sebidang begitu ya, yang merenggut ada 5 orang meninggal dunia. Pelintasan sebidang ini swadaya dari masyarakat, tidak dijaga oleh PT KAI begitu ya, dijaga oleh masyarakat setempat. Pada saat kejadian tidak ada warga yang tengah berjaga karena peristiwa terjadi pada pukul 3 dini hari. Apa yang menjadi catatan kritis Anda, Pak Dedi? Oke, baik. Sebenarnya kita tetap prihatin ya sejak kejadian Senin tanggal 27 itu di Bekasi Timur di pelintasan Jalan Ampera itu kan sudah efek domino sedemikian rupa sehingga menjadi catatan kritis juga. Tetapi sense of crisis kita itu sebenarnya tidak hanya itu saja ya. Jadi perlu manajemen risiko juga di perlintasan karena itulah salah satu pelintasan yang melibatkan adanya 3 undang-undang, undang-undang kereta api sendiri, lalu juga ada undang-undang lalu lintas angkutan jalan dan juga ada undang-undang jalan sendiri. Dalam ini apa juga dikelola oleh Bina Marga, sehingga memang masalah ini juga rumit dan hukumnya di sana juga multi sektor gitu ya. Jadi setelah Senin kemarin kita juga perhatiin sebenarnya di Jawa Timur pun juga ada ketempel juga truk juga, tapi truk kalau di Bekasi Timur tuh taksi, kalau di Jawa Timur itu dengan Do Express itu juga ditabrak oleh kereta Do Express juga truk juga kasusnya sama mogok. Nah, kalau yang di Gerobokan ini ini sepertinya memang ada miss juga. Jadi karena juga driver atau sopir yang mengendarai mobil itu berharap ini ada palang pintu, mungkin juga ada petugas. Karena mungkin tidak ada petugas dan juga tidak ditutup, mobil ini langsung melewat tanpa mengindahkan aturan lalu lintas kanan kiri. Misalnya dia melihat kanan kiri langsung terabas. Itulah yang sebenarnya ini juga masalah attitude pengemudi kita juga ya. Karena ada asumsi bahwa pelintasan bila tidak ditutup itu aman. Padahal juga itu sudah siap pakai juga bahwa perlintasan sebidang yang resmi pun itu juga masih banyak tanpa palang pintu. pakai yang itu. Jadi memang perlu digarisbawahi untuk perlu juga edukasi dan khususnya untuk edukasi untuk para pengemudi, entah itu sosialisasi siapapun, entah itu Bappenas, Dikbud, mungkin Kemenhub, itu juga semua stakeholder saya pikir juga harus memberikan edukasi, sosialisasi bagaimana berjalan selamat melalui pelintasan sebidang. Karena asumsi itu pasti akan banyak karena pintu kereta tidak ditutup tanpa petugas mungkin. Jadi seperti itu. Jadi saya pikir aman. Ya, hal-hal seperti itu nanti akan kembali akan menyalahkan siapa yang bertanggung jawab, akan siapa yang salah. Tetapi kalau kita runtut lagi, kalau sesuai kalau sesuai dengan Permen 94 tahun 2018 tentang peningkatan keselamatan perkereta sebenarnya tanggung jawab untuk pelintasan sebidang itu sebenarnya di pemerintah daerah. Dan itu juga sudah digariskan di PM tersebut bahwa semisal kalau jalan perlintasan tersebut ada di jalan nasional, itu berarti adalah tanggung jawab pusat. Kalau jalan tersebut di jalan
provinsi, berarti tanggung jawab gubernur. Demikian pula kalau itu jalan ada di wali kota ataupun di kabupaten, berarti adalah tanggung jawab wali kota dan bupati. Oke. Jadi masalah ini sudah ada sebenarnya siapa yang bertanggung jawab. Tetapi kembali lagi untuk pemerintah daerah itu minim SDM, lalu juga minim dana. Jadi juga tidak mungkin mereka mampu mengelola perlintasan bidang. Lalu kembali lagi ke pemerintah pusat. Ini bagaimana? Ternyata pemerintah pusat juga dana terbatas dan itu lagi kembali. Oke, Lalu nah kembali kalau ke kita pemerintah lihat PPKM. pelintasan sebidang di Grobogan Jawa Tengah ini kan pelintasan sebidang swadaya dari masyarakat begitu. Jadi warga yang kemudian berjaga di sana sampai pukul 12 malam saja begitu ya kan, karena memang swadaya dari masyarakat. Nah ini kan bahaya dari jam 12 sampai 12 malam sampai pagi tidak dijaga begitu. Nah ini butuh kedisiplinan dari masyarakat untuk bisa lebih awas atau lebih waspada ketika kemudian melintasi pelintasan sebidang. Nah, kalau dari kacamata MTI sendiri untuk jangka pendek, kita kan sudah lihat ini akan ada ditertibkan nih pelintasan sebidang khususnya untuk yang swadaya dari masyarakat begitu. Nah, untuk jangka pendek, apa yang kemudian harus segera dilakukan, urgent dilakukan, walaupun Presiden Prabowo sudah mengatakan anggaran akan dialokasikan 4 triliun rupiah untuk kemudian menertibkan pelintasan-pelintasan sebidang semacam ini untuk bisa dibuat flyover. Tapi kalau dari MTI sendiri, urgennya saat ini jangka pendek apa yang harus dilakukan? Kalau untuk quick win, saya pikir begini Mbak, karena perlintasan yang dijaga masyarakat itu sebenarnya itu kan juga awalnya kan juga ada bargaining ya, ada tawar menawar juga dengan PPKI juga atau mungkin dengan Direktorat Perkeretaapian juga. Karena dalam perintah undang-undang itu jelas ya, perintah undang-undang tahun 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian itu juga jelas pasal 94 itu sudah menyatakan bahwa bila ada perlintasan atau perpotongan jalan dan kereta api yang tidak berizin itu harus ditutup. Nah, untuk penutupan ini pun seharusnya itu juga tanggung jawab di pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan turunan dan fungsi administrasinya. Tetapi kembali lagi bahwa pelintasan sebidang itu kan ternyata dibutuhkan oleh masyarakat desa atau masyarakat sekitar. Ada bargaining di sana. Bila tidak ada yang mengelola, ini akan ditutup. Nah, tetapi kalau di kasus keradenan ini kalau tidak salah, memang sudah ada kesepakatan karena ini memang sebenarnya memang ini bisa kita ambil contoh sebenarnya bahwa di keradenan ini bisa menjadi contoh atau benchmarking dari daerah-daerah lain bahwa di sana masyarakat di sana, kelurahan di sana itu mereka patungan sendiri. Kelurahan sana patungan sendiri membuat pintu darurat, palang pintu yang sederhana, simple. Mereka patungan untuk menggaji mereka yang berjaga di sana. Itu sebenarnya kita mau inginkan jadi contoh. Jadi inilah contoh yang positif. Jadi jangan semena-mena lalu membuat perintah bidang tidak diurus, tidak dikelola. Lalu kalau ada salah menyalahkan pemerintah, kenapa tidak dibuat palang pintu? Saya pikir untuk membuat palang pintu juga tidak sesimpel itu, tentu juga ada hitungannya ya, bagaimana volume keretanya, bagaimana volume kendaraannya, LHR-nya berapa. Jadi tidak semua perlintasan sebidang juga harus dibuat tidak sebidang, flyover atau underpass, tapi itu ada hitungannya. Kalau di Jabodetabek itu memang sudah wajib semua harus tidak sebidang karena perjalanan kereta api di sana dan ke arah itu sudah sehari rata-rata sudah 1.000 lebih Iya, sudah berat. dan mobil yang lewat di sana itu sudah rata-rata yang melintas di pelintasan sudah 100.000 lebih. Jadi koefisiennya nilainya sudah 7 misalnya. Jadi memang harus dibuat tidak sebidang. Nah, sementara kalau rel-rel di daerah itu kan juga tidak semasif di Jabodetabek. Misalnya kalau hanya kereta yang sehari hanya 50, lalu ya kendaraan yang lewat hanya 1.000, masa juga harus buru-buru dibuat flyover. Jadi memang harus ada skala prioritas. Oh. Nah, kalau untuk yang
yang dikelola oleh masyarakat ini, tentunya kita tetap sebenarnya appreciate. Untuk kasus shift time atau waktu kerja, mungkin ya ini karena keterbatasan dan sumber daya masyarakat sendiri, mungkin dana juga terbatas. Sekarang mereka kan juga mereka patungan untuk menggaji pegawai yang mau menjaga di pelintasan itu kan juga terbatas. Nah, mungkin saya berharap mungkin pemerintah daerah tentunya bila ada inisiatif dari masyarakat yang positif seperti ini lebih baik dibantu, paling tidak disubsidi, karena mereka sudah ada ekosistemnya di sana. Oke. Tinggal kekurangan dana berapa tentunya harus disubsidi, jangan ditinggal atau jangan dibiarkan. Jadi pemerintah daerah setempat juga harus punya andil atau punya kontribusi begitu terhadap masyarakat atau warga yang kemudian berinisiatif untuk melakukan penjagaan di pelintasan swadaya semacam ini ya Pak ya. Ya, Oke, nanti kita akan bahas soal, tadi kita sudah membahas soal pelintasan itu. Tadi untuk pembangunan flyover dilihat lagi skala prioritasnya. Kalau di wilayah Jabodetabek yang trafiknya sangat-sangat macet dan juga memang trafiknya sudah benar-benar padat, itulah sudah urgent untuk dilakukan atau dibuat flyover. Tapi kemudian untuk di daerah perlu ada kontribusi dari pemerintah daerah setempat untuk kemudian bisa juga dalam hal budget atau anggaran untuk bisa berkontribusi melakukan pembayaran juga kepada penjaga-penjaga masyarakat di sana. Nanti kita akan bahas soal ini juga banyak faktor begitu ya untuk evaluasi ke depannya, jangan sampai peristiwa ini kembali terjadi lagi dan merenggut nyawa warga begitu ya Pak Dedi dan juga Pak Lukman. Tapi usai jeda di Breaking News Kompas TV kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, bertambahnya korban meninggal kecelakaan mobil yang tertabrak kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek dikonfirmasi oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. RSI Sultan Agung menerima rujukan korban dari RSUD Purwodadi akibat cedera kepala berat, namun akhirnya dinyatakan meninggal dunia, saudara. Baik, kemarin kami dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung menerima pasien rujukan dari Purwodadi, yang mana setelah pasien tiba di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, ini pasien langsung mendapatkan penanganan di ruang ICU ya, karena kondisi tidak stabil. Karena saat itu kami mendapatkan informasi pasien dengan cedera kepala berat, pasien meninggal pukul 22.30. Menurut informasi dari IGD yang kami dapatkan, pasien tiba di Rumah Sakit Islam Sultan Agung ini sudah dalam kondisi penurunan kesadaran dengan cedera kepala berat, yang mana tersebut sudah menggunakan alat bantu ventilator. Terima kasih Pak. Seperti yang kita tahu, saudara, kembali terjadi kecelakaan maut yang terjadi di Grobogan, Jawa Tengah. Mobil tertabrak kereta api Argo Bromo Anggrek, 5 orang meninggal dunia, saudara. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Dusun Kemloko, Grobogan, Jawa Tengah, Bapak Ahmad Kamdani. Selamat pagi, Pak Kamdani. Ya, selamat pagi Mbak Aditi. Iya, Pak Kamdani, pertama-tama saya turut berduka cita, Kompas TV juga turut berduka cita dan prihatin atas peristiwa yang terjadi dan menimpa warga Bapak di Grobogan ya Pak ya, Pak Kamdani. Ya Mbak. Iya. Pak Kamdani, kami ingin bertanya, bagaimana saat ini untuk rencana penanganan dan juga pemakaman terhadap korban yang meninggal dunia? Informasinya ada 1 korban tambahan yang meninggal dunia, betul ya Pak ya, Pak Kamdani? Ya betul Pak ya. Ya, jadi rencananya akan dimakamkan pukul berapa Pak, jam berapa dan di mana? Untuk korban yang pertama, yang 4 orang sudah dimakamkan Jumat malam. Untuk yang 1 korban yang menyusul atas nama Indah Setiawati dimakamkan pagi ini jam 10 rencana. Di TPU atau di tempat pemakaman umum tempat pemakaman keluarga atau bagaimana Pak? Ya di TPU Mbak.
Oke, ini berarti satu mobil ini semuanya satu keluarga ya Pak? Siapa saja Pak hubungan kerabatnya Pak yang untuk korban meninggal dunia Pak? Untuk korban meninggal dunia, yang untuk 2 orang termasuk besan, untuk 1 orang itu cucu, untuk 1 orang menantu, untuk 1 orang anak supir minibus Avanza. Oke, baik. Jadi untuk korban meninggal dunia ini masih satu keluarga ya Bapak ya. Untuk 4, Ya, 1 keluarga. Kami ingin kembali konfirmasi korban selamat, total ada 4 korban selamat ya Pak ya? Dalam peristiwa benar. kecelakaan ini Pak? Benar Kak, ya. Siapa saja korban selamat dalam peristiwa ini Pak? Untuk 4 orang itu korban dari besan yang dari Godong, Mbak. 1 korban yang meninggal dunia itu 1 menantu, 1 cucu, 2 orang besan. Kalau untuk yang korban selamat Pak? Untuk korban selamat itu termasuk ya ada paman, 4 orang termasuk paman, ada bibi juga, keponakan. Oke, untuk 4 korban yang selamat berarti informasinya sudah dibawa kembali ke rumah masing-masing ya Pak ya? Sudah tidak menjalani perawatan lagi di rumah sakit. Bagaimana kondisi untuk korban yang selamat saat ini Pak? Ya, alhamdulillah sudah mulai membaik, sementara bisa rawat jalan Mbak Adisti. Ada cedera, patah tulang atau kemudian lebam-lebam kondisinya Pak untuk korban selamat? Korban selamat ya sementara ya luka-luka ringan Kak Adisti, nggak ada yang luka berat. Oke, untuk 4 korban selamat sudah dibawa kembali ke rumah, begitu menjalani rawat jalan. Apakah sudah bisa diajak berkomunikasi untuk bercerita bagaimana soal peristiwa kronologinya, bagaimana apakah mobil saat itu melaju kencang atau kemudian seperti informasinya terjadi kabut sehingga supir tidak terlalu jelas melihat pandangan. Bagaimana Pak informasinya? Ya, untuk informasi sekarang dari supir yang bersangkutan minibus Avanza itu ya memang saat itu dini hari itu kabut tebal Mbak, jarak pandang sekitar cuman kurang lebih 10 meter saja. Jadi mungkin keadaan alam tersebut yang bisa mengakibatkan kecelakaan. Oke, jadi memang pada saat kejadian tersebut memang ada kabut tebal ya Pak ya, pada Ya, saat benar, ingin melintas di pelintasan tersebut hingga menghalangi pandangan dari sopir dan juga penumpang lainnya untuk bisa melihat bagaimana kondisi rel kereta ya Pak ya? Ya benar Mbak Adisti ya. Oke, termasuk juga penerangan di sana juga kurang ya Pak? Karena memang kejadian kalau tidak salah hampir pukul 3 pagi ya Pak? Iya, kurang tepatnya itu jam 2.50 menit ya, benar. Ya kurang penerangan Mbak Adisti ya. Oke, karena memang kurang penerangan di sana juga, termasuk juga ada kabut tebal pada saat peristiwa kecelakaan. Informasinya di sana juga pada saat peristiwa kecelakaan tidak ada warga yang kemudian melakukan penjagaan pelintasan Pak ya? Ya, itu termasuk kan penjagaan kan swadaya masyarakat tersebut ya Mbak ya. Waktu itu kan untuk sampai di atas jam 12 malam tuh tidak ada swadaya dari masyarakat tersebut untuk membantu. Jadi kejadian jam 3 pagi itu tidak ada penjagaan dari swadaya masyarakat tersebut. Oke, jadi kalau selepas jam 12 malam itu memang pelintasan tidak dijaga oleh warga karena penjagaan sampai pukul 12 malam saja ya Pak ya? Iya Mbak Adisti ya. Selama ini Pak yang diketahui oleh Bapak dan juga warga daerah-daerah lain yang punya pelintasan semacam ini dari swadaya masyarakat untuk relawan yang kemudian menjaga pelintasan ini untuk pembayaran gajinya ini murni dari patungan warga atau ada kontribusi juga Pak selama ini dari pemerintah daerah setempat Pak? Ya, setahu saya tuh ya
patungan dari warga setempat, Mbak. Begitu. Oke, jadi memang pelintasan ini untuk yang menjaga upahnya ini patungan dari warga ya Pak ya, selama ini ya Pak ya? Iya Mbak, itu ya. Harapannya Pak ke depan seperti apa Pak? Jangan sampai kemudian peristiwa ini terjadi lagi. Tentu kita tidak berharap peristiwa semacam ini terjadi lagi. Termasuk juga kontribusi dari pemerintah daerah setempat. Jika memang ada pelintasan swadaya semacam ini, kontribusinya juga dari pemerintah daerah setempat yang turut juga harus bertanggung jawab Pak. Ya begini, Mbak Adisti ya, untuk PT KAI juga kan harus mengkondisikan Mbak, untuk palang pintu lewat kereta api itu juga harus dipikirkan begitu Mbak, untuk menjadi supaya tidak sering terjadi kecelakaan gitu Mbak. Oke, jadi ini juga harus menjadi perhatian khusus ya Pak, demi keselamatan bersama ya Pak ya? Ya begitu Mbak, itu kan ada palang kereta apinya Mbak ya. Oke, jadi diharapkan juga ada palang pintu kereta apinya ya Pak ya, termasuk juga kontribusi dari pemerintah daerah setempat untuk memberikan perhatian supaya keselamatan yang diutamakan ya Bapak ya. Iya Mbak ya. Baik Pak, terima kasih Kepala Dusun Kemloko Grobogan Pak Ahmad Kamdani telah bergabung bersama kami. Sekali lagi kami mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka cita atas apa yang terjadi di peristiwa kecelakaan maut yang kita tahu merenggut ada 5 orang meninggal dunia. Terima kasih Pak, sehat selalu. Assalamualaikum. Sama-sama Mbak, terima kasih ya. Saudara, kita tahu mobil tertabrak kereta api Argo Bromo Anggrek di Grobogan, Jawa Tengah yang merenggut ada 5 orang meninggal dunia, saudara. Dan peristiwa terjadi di Grobogan ini tak lama setelah adanya peristiwa kecelakaan maut yang terjadi antara kereta Argo Bromo Anggrek yang menabrak kereta rel listrik komuter lain di stasiun Bekasi Timur, saudara. Apa yang kemudian harus menjadi perhatian khusus, apalagi Presiden Prabowo Subianto secara khusus merespon atau memberikan perhatian. Salah satunya adalah mengalokasikan anggaran sebesar 4 triliun rupiah untuk melakukan penertiban dan membuat flyover di pelintasan sebidang yang punya traffic arus lalu lintas yang cukup padat, begitu salah satunya di wilayah Jabodetabek. Kita masih membahasnya bersama dengan Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), ada Pak Dedi, kemudian juga ada Manajer Humas PT KAI Daops 4 Semarang, ada Pak Lukman. Pak Lukman, tadi dari Pak Kadus, Kepala Dusun mengatakan sejauh ini memang mereka ini penjaga kereta yang swadaya ini upahnya ini adalah patungan dari masyarakat. Jadi diharapkan juga nanti ada dari pemerintah daerah atau PT KAI juga memberikan edukasi termasuk juga palang pintu Pak. Bagaimana respon dari KAI sendiri Pak? Ya, kami sebagai operator perkeretaapian ya, tentu idealnya memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Dedi, nggak ada lagi perpotongan langsung antara jalur kereta api dan juga jalan raya. Dan memang terjadi banyak proses ya di sana ketika hal tersebut masih belum bisa dimungkinkan, dan juga akses tersebut merupakan jalur yang vital bagi warga untuk beraktivitas, maka ada proses di sana. Salah satunya adalah tadi ada perlintasan yang dijaga oleh swadaya masyarakat. KAI selaku operator juga terus berkolaborasi dengan berbagai pihak agar salah satu titik rawan ini tidak ada lagi kecelakaan seperti kemarin. Itu kami bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kota di Semarang ini juga ada Balai Teknik Perkeretaapian terus melakukan advisory atau pengawasan terhadap perlintasan yang sekiranya dijaga oleh swadaya masyarakat. Idealnya memang perlintasan yang dijaga itu posisi normalnya adalah tertutup dulu. Jadi ketika ada mobil yang akan lewat, pengendara turun memastikan kanan kiri aman, baru dia melintas jalur. Nah, entah kenapa pada kejadian tersebut posisi masih dalam keadaan palangnya ataupun nggak ada palang yang tertutup gitu. Nanti kita akan evaluasi lagi bersama dengan para stakeholder terkait perkara tersebut.
Oke, baik. Saya ke Pak Dedi. Pak Dedi, ini kan tadi kita sudah melihat kalau dari kacamata MTI sendiri, urgent untuk jangka pendeknya adalah soal penertiban pelintasan sebidang. Ada skala prioritas wilayah-wilayah mana yang punya traffic luar biasa padat, salah satunya adalah Jabodetabek, harus dibuat flyover begitu demi keselamatan, baik itu pengguna KRL ataupun pengguna jalan, begitu ya Pak. Tapi untuk jangka panjangnya, informasinya juga kan harus ada double track, Pak. Yang melihat kasus di Bekasi Timur ini, bagaimana untuk jangka panjangnya Anda melihat soal pembangunan double track ini? Termasuk juga biasanya butuh waktu berapa lama, Pak? Terakhir, Pak. Ya, baik. Kalau untuk kasus di Jabodetabek, sebenarnya itu kan memang perencanaan jangka panjang untuk masalah double track ya. Dulu kan desain itu awalnya kan dari dana soft loan dari Jepang ya, dari JICA misalnya. Nah lalu sejak 2010 itu saat itu pemerintahan SBY itu sudah dieksekusi beberapa lahan memang dan untuk proyek DDT ini. Tetapi kita tahu sendiri bahwa pemerintah Jepang, JICA ini kan sebenarnya pengennya perfect. Karena ada beberapa ada tanah di sekitar peta Bekasi, Jakarta itu masih belum ada ya, masih ada yang bermasalah. Pembebasan lahan. Betul, ada Kirikse, Kirikden dan lain itu masih ada bermasalah sehingga dan lama akhirnya pemerintah Jepang tidak mau sign kontrak soft loan, mundur. Oke. Dan itu juga lama, terus pemerintahan Pak Jokowi akhirnya diambil alih oleh APBN. APBN anggaran hanya sampai di Bekasi. Sebenarnya kalau untuk desain, kemudian untuk desainnya lalu dilanjut sampai ke Cikarang karena KRL akhirnya kan sampai ke Cikarang. Nah desainnya ini DED-nya sebenarnya sudah ada sejak tahun lalu, sejak pemerintahan Pak Jokowi periode 2 itu sudah ada desainnya. Ini, tapi memang belum dieksekusi, mungkin ada skala prioritas lain, tapi yang jelas DDT ini sudah sampai di Bekasi. Nah setahu saya saat ini per April ini dari desain DED tahun lalu itu sekarang sudah direview. Kalau tahun ini sudah direview berarti oleh pemerintah, berarti tahun depan tahun 2027 berarti sudah dieksekusi konstruksi. Dan ini dana juga dari APBN. Nah seperti itu. Nah saya berharap dengan adanya kejadian seperti ini tentunya pemerintah lebih care terhadap masalah keselamatan dan itu lebih penting ya. Jadi daripada kita misalnya kita sehat lalu pintar tapi kalau kita jalan tidak selamat juga buat apa. Tapi yang jelas bahwa skema ini sudah lama ada planning jangka panjang ketika RPJMN yang Pak Jokowi pertama dan yang kedua itu sudah dicanangkan bahwa setelah KRL sampai sekarang tentunya trek juga ada beberapa trek juga akan sampai Cilarang karena jalur ini memang harus dipisah dan tidak boleh dicampur antara KA perkotaan dan KA antar kota atau kereta jarak jauh kalau masyarakat kita. Karena memang idealnya memang rel kereta terpisah. Komuter lain dengan kereta api jarak jauh ini memang harusnya ada perbedaan begitu ya. Terima kasih. Kita harapkan tentu saja negara harus hadir di sini untuk menjamin keselamatan dari warganya saat menaiki transportasi publik, termasuk juga dari warganya juga punya kepekaan atau kesadaran untuk bisa mengutamakan keselamatan selama berkendara. Terima kasih Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia Pak Dedi Herlambang, kemudian juga ada Pak Lukman Arif dari Manajer Humas PT KAI Daops 4 Semarang. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi.